Deklarasi koalisi perubahan batal, sinyal AHY dan AHER mundur. Pekerjaan besar lintas generasi, lintas kepemimpinan. Oleh karena itu, segala hal yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan. Tetapi kalau ada yang kita rasakan belum baik, ya harus kita perbaiki. Bukankah itu semangat dari keberlanjutan dan perubahan? Continuity and change. Mas Anies memiliki visi dan spirit yang sama. Oleh karena itu, tidak heran ketika chemistry yang terjadi juga makin kuat karena kami dipertemukan oleh visi, misi, prinsip, dan etika untuk memajukan bangsa ke depan. Musyawarah paling tinggi, namanya musyawarah majelis syuro. Insya Allah pada hari-hari ke depan nampaknya akan ada musyawarah majelis syuro, dan salah satu agenda yang ditunggu masyarakat ya tentu adalah kapan keputusan tersebut tiba, gitu ya. Itu jawabannya. Jadi nampaknya kita tidak perlu tergesa-gesa. Bahas mengenai koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tiga partai ini saling berkomunikasi, saling menjajaki, kemudian juga saling merekatkan teman-teman agar ini benar-benar kompak menuju di 2024. Walaupun di awal-awal ini mulai ada diskusi yang cukup menarik mengenai calon wakil presiden. Siapakah yang cocok untuk mendampingi Anies Baswedan di 2024? Anies Baswedan pindah ke lain hati. Deklarasi koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan batal digelar. Koalisi perubahan ini sejatinya dideklarasikan pada 10 November 2022, ternyata batal. Batalnya deklarasi itu disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ia memastikan deklarasi batal dilaksanakan karena sejumlah alasan. Bisa dipastikan pada 10 November 2022 tidak jadi deklarasi bersama. Demikian ujarnya kepada wartawan. Willy menjelaskan PKS diinformasikan masih akan menggelar majelis syuro pada Desember 2022 mendatang. Sementara Agus Harimurti Yudhoyono bersama elit Demokrat saat ini masih berada di Jerman. AHY bersama rombongan baru akan kembali ke tanah air pada 10 November 2022. Meski batal, kata Willy, deklarasi tetap dilakukan paling lambat akhir tahun. Batalnya deklarasi ketiga partai itu membuat ragam spekulasi liar dan di masyarakat. Pasalnya Anies Baswedan masih mencari cawapres yang layak mendampingi dirinya di Pilpres 2022-2024 mendatang. Saat ini perebutan kursi cawapres mendampingi Anies Baswedan masih terus berlangsung antara AHY yang diusung Demokrat dan Ahmad Heriawan atau AHER dari PKS. Namun kedua figur ini masih dianggap kurang layak jadi pendamping Anies Baswedan, sebab hanya ada satu orang saja yang layak dan pantas mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Hal itu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung. Akademisi Rocky Gerung ternyata memiliki pandangan berbeda mengenai sosok yang cocok mendampingi Anies. Rocky berdasarkan pilihannya ini pada sejumlah kriteria yang dinilai dapat menguntungkan Anies. Ada 3 kriteria cawapres ideal untuk Anies menurut Rocky, yakni elektabilitas paling tinggi, mampu menstabilkan politik parlemen, serta dapat membangun Indonesia dengan gaya teknokrat. Kalau hari ini kita bertanya siapa yang memenuhi kriteria itu, tidak ada, kata Rocky. Yang di dalam bayangan kita nggak ada, tapi di dalam bayangan saya ada, imbuh Rocky. Menariknya lagi, sosok yang dianggapnya cocok menjadi bacawa pres Anies ini malah tak pernah disebut oleh lembaga survei atau partai politik manapun. Lantas, siapa sosok yang dinilai Rocky memenuhi kriteria cawapres idealnya? Orang yang mampu menambah elektabilitas harusnya datang dari wilayah yang bukan elektoral Anies, bukan dari wilayah Islam, harus dari wilayah sekuler, terang Rocky. Orang yang mampu untuk menertibkan koboi-koboi politik juga harus pernah jadi koboi. Lanjut filsuf yang kerap mengkritik pemerintahan tersebut. Lalu ia berpandangan orang yang mampu membangun Indonesia dengan gaya teknokrat adalah orang yang pernah di pemerintahan, dan ketiga kriteria ini menurut Rocky hanya dimiliki oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak tawaran elit Partai Nasdem, Ahmad Ali, untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sedangkan dari tubuh Nasdem sendiri juga sudah melakukan komunikasi dengan sosok lain di luar koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Hal itu diungkap oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Ia mengatakan bahwa Partai Nasdem, Demokrat, PKS sedang menjalin komunikasi dengan tokoh lain. Tokoh lain tersebut bisa menjadi alternatif setelah usulan calon pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 yaitu AHY dan AHER urung disepakati. Nama Anies Baswedan
Baswedan sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai Capres 2024 pada pemilu 2024. PKS dan Demokrat turut membuka peluang untuk mengusung Anies sebagai Capres mereka. Soal bakal Cawapres, menurut Willy, nama-nama yang diajak berkomunikasi itu merupakan sosok di luar koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Meski demikian, Willy tak membeberkan nama-nama yang sudah masuk ke dalam radar yang berpotensi menjadi Cawapres Anies pada pemilu 2024.